Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan agresi perkembangan teknologi informasi, sebuah bunga rampai hasil pengkajian dan pengembangan penelitian tentang perkembangan teknologi informasi. Sejarah dan perkembangan teknologi informasi sebagai produk sosial budaya. Menurut Schellingwein, terdapat 4 jenis perkembangan dari zaman ke zaman. 1. Media antar pribadi. Menurut Schellingwein, manusia berkomunikasi lewat 6 jenis media, yaitu suara, grafik, teks, musik, animasi, dan video. Suara. Sebelum berkembangnya bahasa dan teks, manusia berkomunikasi lewat lambang-lambang vokal primitif yang berhubungan dengan bahasa, seperti tawa, tangis, atau teriakan. Sementara sejarah manusia berkembang, bahasa menggantikan teriakan-teriakan, gerak-gerik, serta tanda-tanda yang primitif. Menurut catatan teks yang ada, bahasa Sumerian muncul antara tahun 4000 sebelum Masehi. Grafik. Sebelum ditemukannya teks, media komunikasi lain yang terpenting adalah grafik. Di antaranya berbagai relik prasejarah merupakan seni gua yang ditinggalkan manusia di zaman dahulu. Contohnya, lukisan hewan di dinding batu di Paris Selatan, lukisan seorang wanita dalam tarian orang berkulit putih. Teks semula muncul di dataran tinggi Mesopotamia di Timur Tengah. Semula bangsa Sumeria mensimulasi objek nyata dengan gaya sederhana, membentuk semacam piktograf. Setelah itu mereka gabungkan beberapa piktograf untuk mengekspresikan satu makna sehingga membentuk ideogram. Musik dapat digunakan sebagai peralatan komunikasi. Sekarang ini banyak suku aborigin masih berkomunikasi lewat musik. Animasi prinsipnya adalah mengambil gambar kerangka demi kerangka lalu memutar dengan cepat untuk menciptakan ilusi aksi. Video merupakan teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Media penyimpanan buku dan kertas, kamera, alat perekam kaset, kamera film dan proyektor, alat perekam video, dan disk optikal. Transmisi media. Komunikasi adalah transmisi dari satu orang ke satu orang, di mana pengirim dan penerimanya spesifik. Penyiaran. Transmisi kedua yaitu transmisi dari satu orang ke banyak orang. Transmisi ketiga itu jaringan, merupakan transmisi dari banyak orang ke banyak orang. Platform media memungkinkan orang berinteraksi dengan muatan media atau menyediakan prosesan lebih lanjut terhadap media yang bersangkutan. Platform media yang sekarang digunakan adalah komputer. Perkembangan teknologi informasi bidang komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dalam bidang komunikasi sedikitnya ada 2 teknologi informasi yang berkembang pesat. Pertama, telepon seluler atau handphone, dan kedua adalah komputer berjaringan internet, yaitu komputer yang dapat menghubungkan seseorang dengan orang lain tanpa ada batasan jarak dan waktu. Perkembangan telepon seluler. Perkembangan teknologi komunikasi, terutama teknologi seluler, sudah dimulai sejak pertengahan tahun 90-an dengan mengusung teknologi 1G atau generasi pertama, yaitu menggunakan teknologi AMPS (Advanced Mobile Phone System), dan akhir tahun 90-an muncullah teknologi 2G. Perbedaannya, jika teknologi 1G masih menggunakan sistem analog, sedangkan teknologi 2G sudah menggunakan sistem digital. Perkembangan ponsel atau komputer berjaringan internet. Komputer berbasis internet merupakan hasil dari perkembangan komputer yang dapat menghubungkan banyak orang sekaligus secara serentak dalam waktu bersamaan di dunia maya. Komunikasi berbasis internet ini juga disebut dengan Computer Mediated Communication atau CMC. CMC merupakan suatu transaksi komunikasi yang terjadi melalui penggunaan 2 atau lebih komputer jaringan. Dampak positif dari internet. Dengan hadirnya kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih, manusia semakin memudahkan dalam berbagai kegiatan sosialnya. Dampak negatif dari internet, manusia cenderung lebih suka berhubungan lewat internet daripada bertemu atau face to face. Mampu mengakses internet sesungguhnya merupakan suatu awal yang baik bagi pengembangan wawasan anak. Sayangnya anak juga terancam dengan banyaknya informasi buruk yang membanjiri internet. Perkembangan teknologi informasi sebagai produk budaya. Kertas ditemukan di Cina pada tahun 2000 sebelum Masehi. Papirus ditemukan di Mesir 1000 tahun sebelum Masehi.
Surat kabar pertama dibuat pada 300 Masehi. Mesin cetak pertama diciptakan oleh Gutenberg. Morse pertama diciptakan oleh Guglielmo Marconi pada 1895. Peran dan fungsi teknologi informasi. Peran teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menghasilkan keunggulan strategis, mengubah struktur organisasi, menawarkan keunggulan kompetitif. Fungsi teknologi informasi: penciptaan informasi, penciptaan dan pemeliharaan saluran, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan informasi untuk diambil kembali, penggunaan informasi, penilaian kritis dalam sistem feedback. Teknologi informasi dan karakter sosial budaya masyarakat. Kehadiran teknologi informasi telah menjadi satu kesatuan besar yang membutuhkan respon yang tepat, karena ia pun memaksa suatu survival strategi bagi berbagai kelompok masyarakat. Proses ini membawa pasar sebagai kekuatan dominan dalam pembentukan nilai dan tatanan sosial yang bertumpu pada prinsip-prinsip komunikasi yang padat dan canggih. Perubahan karakter masyarakat merupakan suatu hal yang mencolok di mana ikatan tradisional mulai melemah, yang memunculkan otonomi yang besar pada individu-individu. Dalam konteks ini, minat individual menjadi sesuatu yang lebih penting dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh teknologi informasi terhadap perubahan masyarakat. Wilbert E. Moore mengatakan bahwa perubahan sosial itu yang terpenting ialah perubahan pada struktur sosial, seperti perubahan pada perilaku dan interaksi sosial, perubahan norma, nilai, dan fenomena kultural. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat bersifat progres atau regresi, luas ataupun terbatas, cepat atau lambat, mengenai nilai-nilai sosial, norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, struktur lembaga masyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan sebagainya. Dampak teknologi informasi terhadap perilaku birokrasi. Sifat dari penggunaan teknologi baru ini saya meningkatkan pertanggungjawaban untuk mengelola fungsi sistem informasi oleh user manager atau pimpinan pemerintahan. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengurangi peran middle management dalam menyediakan informasi. Teknologi informasi memungkinkan pemerintahan mengotomatiskan banyak aktivitas pengolahan data yang dahulunya secara tradisional dikerjakan oleh middle management dalam mendukung kebutuhan informasi eksekutif. Komunikasi elektronik tidak lagi membuat Anda perlu berada di tempat kerja atau meja, pager, telepon seluler, dan komunikator pribadi mungkin dicapai bila sedang rapat, beristirahat, makan siang, mengunjungi kantor pelanggan di sisi lain, atau mengikuti pertandingan golf setiap pagi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi memiliki dua dampak sekaligus, ibarat pisau bermata dua. Pertama, teknologi informasi menawarkan akses informasi tanpa batas yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan media manusia. Kedua, sisi lain yang ditimbulkan teknologi informasi berupa kemungkinan hancurnya jati diri bangsa akibat agresi informasi tanpa henti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.